Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Baiklah Bu, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini ya Bu ya. Seperti yang sudah saya konfirmasikan sebelumnya, untuk kegiatan coaching supervisi akademik pada hari ini itu adalah melakukan kegiatan praobservasi ya Bu. Praobservasi di mana nanti setelah kegiatan ini akan kita laksanakan observasi di kelas pada saat Ibu mengajar ya, pada saat Ibu mengajar. Di sini saya akan jelaskan dulu Bu, tujuan dari kegiatan observasi di kelas nanti itu apa sebenarnya. Adalah untuk melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan praobservasi yang kita lakukan sekarang ya. Adapun kegiatan praobservasi ini tujuannya adalah untuk melihat kesiapan proses belajar yang akan Ibu laksanakan di kelas bersama siswa, sehingga nanti dapat dilaksanakan pembelajaran yang bermakna ya untuk siswanya, sehingga menghasilkan tujuan yang ingin kita capai bersama ya Bu. Berarti untuk kegiatan pembelajaran di kelas nanti itu Ibu akan menyampaikan materi apa itu? Iya, baik. Kebetulan untuk pertama ini kita KD-nya adalah materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, oke. Berarti pada pertemuan di kelas nanti itu Ibu akan menyampaikan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ini di kelas 12 IPA 2. Oke, di kelas 12 IPA ya. Oke. Lalu dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti itu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Baik. Ya. Kebetulan KD di sini adalah karena kita pelajaran agama ya, spiritualnya itu KD 1.6 meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian untuk KD sosialnya seperti biasa ya, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Untuk KD kognitif, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan di sini kan ada juga KD keterampilan, tapi untuk pertemuan nanti saya tidak masuk KD keterampilan ya. Jadi dengan tujuan pembelajarannya yang untuk religius yaitu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan berdasarkan syariat Islam. Kemudian tujuan pembelajaran untuk hadis sosialnya menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran kognitifnya Ibu adalah yang pertama, siswa dapat menguraikan definisi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik itu dapat menelaah ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat mengecek ketentuan hukum pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat merinci rukun dan syarat pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menyimpulkan tujuan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Itu ada 5. Berarti jadi ada 5 ya, 5 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti. Tercakup aspeknya di sana, ada ranah kognitifnya, ada ranah afektifnya, dan keterampilannya ya Bu ya. Dan sama nanti dan sosial ya. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Semoga terlaksana dengan baik ya Bu. Lalu untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai seperti apa Ibu dalam pembelajaran itu? Untuk area pengembangan seperti biasa ya. Untuk religiusnya, area religius ya seperti tadi meyakini siswa tadi itu meyakini bahwa kebenaran ketentuan berdasarkan Islam itu kayak mana. Nah, kemudian dari segi sosialnya, area sosial siswa itu bisa menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, untuk kognitif, ini area kognitif ya, peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian untuk keterampilannya mungkin kita bisa juga ambil ya, walaupun kita saya nggak masuk ranah keterampilan, nah keterampilan itu mungkin pertemuan berikutnya. Tapi dari segi mungkin nanti diskusi dan sebagainya bisa lewat observasi bisa kita masukkan. Berarti di sana sudah mencakup ranah kognitif dan ranah sosial ya, dan afektif ya, spiritual juga. Dan afektif ya. Berarti spiritual itu nanti ada afektifnya. Kemudian Ibu dalam proses pembelajaran di kelas itu kan kita biasanya menghadapi tantangan atau rintangan. Jadi seperti apa biasanya Ibu hadapi itu? Ya benar sekali ya. Tantangan dan tantangan ketika kita mengajar itu memang ada. Cuma karena kebetulan semester 1 kemarin kita udah masuk ya, kita udah jajaki itu bahwa diferensiasi, kemudian kesiapan mental dan sebagainya, kemudian gaya belajar siswa itu merupakan rintangan atau tantangan yang harus kita cari solusinya. Berarti Ibu di setiap siswa itu dia mempunyai kesiapan belajar yang berbeda-beda ya. Kemudian nanti profil belajarnya berbeda juga, ada yang mungkin visual, auditori, dan estetik ya. Jadi dari tantangan yang Ibu hadapi itu, strategi apa kira-kira yang bisa Ibu terapkan supaya pelaksanaan pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan baik Ibu? Kalau mengenai strategi,
kita tetap pendekatannya saintifik ya. Oh, Saintifik iya. itu kan ada yang 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan, mengolah informasi, mengakselerasi dan mengkomunikasikan. Yeah. Apa yang diamati itu juga diferensiasi gitu kan nanti. Yeah. Kemudian untuk pendekatan diferensiasinya, di sini kita menggunakan modelnya program based learning. Yeah. Metodenya ada ceramah, ada tanya jawab ya. Kemudian diskusi, small group discussion dengan sistem reward. Yeah. Kemudian nanti akan ada pengamatan lewat video dan sebagainya. Kemudian ada seringan game, ada ice breaking. Dan di situ kan anak tuh ada yang memang kinestetik, ada yang audio ya, ada visual, ya itu bisa masuk semua. Ya, oke. Berarti beragam strategi yang akan Ibu terapkan di pembelajaran di kelas nanti ya. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik Amin. ya, Bu. Berarti kita nanti akan melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu sudah hadir pada kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Silakan pada kelas tidak. Bahasanya, mengajar pada kita berdoa bersama jadi kita berdoa mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, semuanya, narasi di berbahasa. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini, pada kesempatan ini, kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa bernafas, untuk datang ke sekolah menimba dengan pengetahuan. Walaupun mungkin saat ini di antara kita ada dalam keadaan tidak begitu sehat ya, tapi karena ingin mendemo tetap datang. Kemudian setelah beriring salam kita di atas beriring salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik anak-anak 12 IPA 2 generasi penerus bangsa. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu ini kalian sejenak mengingat ya, jasa-jasa kedua orang tua, pertama ya jasa-jasa guru. Kemudian apa sebenarnya yang kamu cari dalam hidup ini? Kemudian kamu sekolah dari TK sampai ke SMA, tidak apa yang kamu cari. Dari pagi, jam 7 sampai jam 3:45 apa yang kamu cari? Apa yang kamu harapkan? Oke, setelah kita lengkap, mulai. Bayangkan saat ini orang tua kamu sedang bekerja. Bayangkan saat ini orang tua kamu bekerja. Bagaimana? Bagaimana capeknya, bagaimana sulitnya orang tua kamu saat ini? Bagaimana sulitnya orang tua kamu, menurut kamu, juga kamu? Kamu ingat pesan-pesan orang tua kamu kepada kamu? Bayangkan. Apa yang ingin orang tua dapatkan dari kamu? Apa yang selama ini kamu lakukan kepada dua orang tua? Masih dekat kalian melawan? Masih dekat kalian tidak terbang? Kemudian kamu pikirkan juga, kamu ingat bahwa dari SD sampai sekarang apa yang kamu dapatkan? Kita belajar PAI, apa yang bisa kamu dapatkan dalam hidup? Sudahkah menjadi hamba Allah yang benar-benar taat? Dan suatu saat ketika kita akan jatuh nyawa pada Allah, baca. Oke, selesai. Ya, gimana? Apa yang terbayang oleh kamu? Apa yang terbayang? Yang kamu harapkan ketika kamu belajar saat ini kira-kira apa? Kalau dari kelompok, ya ini karena kemarin kita udah atur ya bahwa yang menyajikan adalah kelompok di dalam laki ya. Kalau dari kelompok yang menyanyi, kelompok ini ya teman-teman bisa dilaksanakan. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin apa dalam belajar?
Ya, orang tua tentunya kan. Yang lain? Kelompok ini? Kelompoknya ada? 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 Apa yang mengatakan? Tes. Bisa di mana? Bisa di mana? Ibunya ada? Ada. Kelompok kelompok? Apa yang mengatakan? Ya, jadi untuk semuanya bisa dilihat ketika tidak lari dari ridhonya orang tua. Ridho Allah juga akan ridho Allah. Oke, itu sekedar kemudian untuk yang atensi pada hari ini ya. Ada dia Sakila, dia Enza, Enza ada, ya, semua ada. Kita maskernya, saja kita, kamu kan nggak bagus ya. Laila gitu ya, Mediana akan membahas tentang ketentuan apa pernikahan dalam Islam. Di pertemuan kemarin kita udah bahas, karena kita selesai baru di pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama kita udah bahas tentang kurikulum, tentang tadi ya kompetensi dasar. Jadi hari ini sebagai kesepakatan yang tampil presentase adalah kelompoknya laki-laki ya. Kelompoknya apa? Rajana. Ya, Rajana. Sebelumnya kan itu sedikit sampaikan bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama itu aspek religius. Kita lihat ya, religius itu yang berhubungan dengan Islaman ya, agama. Apa itu? Yaitu apa? Peserta ini meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan dan syariat. Harus yakin bahwa Islam sudah atur itu, jangan buat aturan sendiri. Nah, sebenarnya Islam aturnya gimana? Seperti kalau memang kita merasa kita sebagai orang Islam. Kedua, aspek sosial. Aspek sosial setelah mempelajari materi ini, kamu itu bisa menunjukkan sikap dalam kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi, ya, untuk presentase, silakan kita awali dulu dengan yel kelas dulu ya. Masih yang yel kelas? Oke, coba atur lagi ya. Boleh tidak? Pilih. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sifat 2 seperti berkali siap-siap tidak berada pada tekad kita tetap pergi untuk kehidupan dunia akhirat. Pada tekad kita tetap pergi untuk kehidupan dunia akhirat. Manja dah wajah dah. Oke, tangan kita. Oke, Ibu persilakan kepada kelompok penyaji, pada medali yang melakukannya. Selamat pagi semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Rajana akan mempresentasikan materi dengan judul definisi pernikahan menurut agama dan Islam. Saya selaku moderator kelompok ini akan membacakan materi pembahasan dari pernikahan tersebut. Bapak sebagai operator dan Jipri hari sebagai pembahasan. Sebelum itu kami akan memberikan dari kelompok dari kami. 1, 2, 3 Rajana. Yes, pasti bisa. Allah Akbar. Baiklah, kami akan membahas bagian definisi dari pernikahan tersebut. Secara bahasa, arti nikah berarti menghubungkan, menggabungkan atau menjodohkan. Dalam bahasa bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariat, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, yang bukan maksudnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing sesuai syariat Islam. Dalam Undang-Undang Pernikahan RI Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian pernikahan, perkawinan dan pernikahan adalah keadaan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Seterusnya akan dibacakan dan diberi. Dalil anjuran pernikahan beransur alum tentang definisi dan ya, moderator silakan
lemparkan ke pada yang ingin bertanya. Coba pertanyaan minimal. Dari definisi pernikahan tadi kami akan membuka sesi pertanyaan. Jadi beberapa kelompok harus memberikan pertanyaan dan akan kami jawab insya Allah. Harus bisa. Ya, bisa. Jadi siapa yang bertanya? Sebutkan nama kelompoknya ya. Sebutkan nama kelompok dan pertanyaan. Boleh. Sekali kelompok boleh. Pertanyaannya dari kelompok mana? Silakan. Minimal satu kelompok satu pertanyaan. Ya. Karena masih ada materi lain kan? Coba. Ya, dan Dari kelompok Cita-Cita untuk bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang kebebasan wanita yang banyak terjadi di tengah masyarakat? Dan Kira-kira udah paham ya dengan dalil ini? Udah paham? Insyaallah, ya insyaallah. Baik, karena dari kelompok penyaji yang bisa jawab. Ada snack ringan. Tapi nanti makan ya? Ya sih. Makan juga nanti ya. Oke. Kalian pertanyaan yang mana ya? Oke. Lanjut. Kita lanjut ke materi tadi ya. Ya. Iya. Ujian pembelajaran ya. Ujian pernikahan. kakak yang akan dibacakan oleh Bapak. Oke, silakan. Makan itu. Tujuan pernikahan yaitu satu untuk memenuhi tuntutan manusia asasi bersabda. Artinya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena katanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya. Kalau tidak, aku akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Untuk mendapatkan kebenaran hidup. Allah berfirman, artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran ialah dia menciptakan pasangan-pasangannya untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa dan terang kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, boleh saya bilang ya? Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badi ya Allah. Semuanya Daripada bacaan, lebih kesolawatan, daripada keberduaan, dan timbangkan dia sesetan. Awas jangan dekat-dekatan, kita akan berlari-lari daripada dekat-dekatan. Mending kita sholawatan, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wasalna bismillah wabillahi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badi ya Allah. Aku tak mau denganmu, tapi aku mau lihat dulu. untuk penilaian kelompok sebenarnya ya. Untuk penilaian kelompok itu saya bisa bentuk begitu. Jadi sedikit kesiapan oke ya A lah ya. Ya, tugas materi A, menurut dada ya. Kebersamaan dan kekompakan A. Dari segi adab nanti lah. Ya, karena ketika ibu jelaskan atau temannya jawab kita masih ada yang Ini aneh, bukan terbatas. ya akhirnya akan kembali ya. Kalau akan ada harus perbaiki. Ya, ada. Kemudian dari segi ya, PPT oke. Oke. Dari segi keberanian juga oke. Lapang dada itu juga oke. Bukan buat kemudian sebelum ibu lanjut ke refleksi dan di kompetisi itu dari di grup ya. Itu nanti kamu boleh selain isi ada 10 soal. Ibu ingin bertanya satu. Siapa yang bisa jelaskan ya? Pengertian menikah secara bahasa dan secara syariat. Siapa bisa jawab? Pengertian nikah secara bahasa dan secara syariat. Apa ya? Ada? Ada pilihan ya? Yang kedua pilihannya adalah sebutkan salah satu tujuan pernikahan. Siapa bisa jawab? Oke, bagus. Pilihan, lewat buat sendiri. Bismillah. Pakai dulu lah ya. Baru uji kompetisi. Bagaimana perasaan kamu jika belajar sehari? Apa yang kamu lakukan tadi? Sangat senang. Kenapa senang? Senang. Biasa. Semangat.
Kemudian apa bedanya dari biasanya? Apa yang perlu kita tingkatkan dalam belajar hari ini? Interaksi. Ya. Harus lebih berinteraksi, harus lebih semangat. Tidak monoton tuh. Tidak monoton. Kemudian kalau dari segi yang Tidak menjadi modal. Ya itu dong. Aduh. yang menyenangkan dari belajar hari ini apa? Berinteraksi. Banyak interaksi kemudian. Tadi kurangnya virtual pasti atau kurang interaksi. Kalau tadi ada seringan, Kelebihannya kebersamaannya. ada yang seringan lagi kira-kira membuat kamu semangat. Berinteraksi semua. Artinya kita juga butuh seringan musik kan? Ayo. Yang terpenting pembahasannya kita nikah. Iya. Ini belum ada. Dapat menambah wawasan. Iya. Tentang nikah lagi. Kemudian yang perlu diperbaiki tadi apa? Dan bisa diperbaiki tadi berinteraksi. Oke. Selanjutnya lanjut lihat dulu. Kalian silakan kerjakan. Nggak bisa buka. Apa nggak bisa? Observasi, kemudian observasi yang terjawab, dan pada hari ini seperti yang diadakan adalah pasca observasi, karena bagaimana dia melakukan pasca observasi dengan teknik coaching ke rekan sejawat. Oleh karena itu saya persilakan kepada Dr. Rosyah untuk melakukan pasca observasi ke rekan sejawat dengan teknik coaching. Tapi alhamdulillah itu beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan, pertama itu adalah kegiatan partisipasi dan pada waktu itu di bulan Januari awal kemudian sudah dilaksanakan juga kegiatan observasi kelas. Kemudian kita mengajar materi agama Islam ya, jadi ada pendidikan agama Islam, kemudian kelas 12 ya, kebetulan di kelas 12 itu masih memakai kurikulum baru 13 ya. Karena itu berarti rangkaian kegiatan yang sudah kita lewati itu adalah observasi, kemudian observasi, dan untuk hari ini kita laksanakan adalah kegiatan observasi. Jadi tapi kemarin sudah dilaksanakan observasi kelas itu, kira-kira apa yang ibu merasakan sudah berjalan dengan baik dan bermain dan melaksanakan kelas itu. Kemudian kan ada beberapa area yang ada area religius yang kita sampaikan, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan bersama. Karena memang tadi kita mengenai keyakinan itu memang bertahap ya. Tapi dalam proses itu yang saya pantau, alhamdulillah udah lumayan tercapai, udah yakin mereka mengucapkan, kemudian ada misi Rudik gitu ya. Kemudian itu sepertinya udah tercapai masalah keyakinan dia tentang pernikahan dan Islam. Kemudian mengenai area sosial, disitu kan ada, setelah mempelajari materi itu, peserta didik itu punya sikap rasa bersatu, persatuan, dan kesatuan itu juga udah lumayan tercapai. Walaupun memang ada itu peningkatan. Kemudian area ketiga itu kognitif. Ya, ini menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Di sana kemarin ada 4 kategori ya. Alhamdulillah untuk kognitif, alhamdulillah sudah tercapai. Karena di situ juga ada asesmen ya, ada wilayah itu alhamdulillah sudah tercapai. Tapi di sini ibu sudah melaksanakan kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan baik itu mencakup dari aspek religius, kemudian sosial, dan kognitifnya apa gitu ya. Kemudian yang dirasa masih ada kendalanya. Untuk kendala mungkin karena materi ini kan kemarin kita untuk mengikuti suasana pada segalanya itu ada diskusi ya, diskusi. Sebenarnya udah aktif sih karena 12 IPA 2 lumayan aktif sih kan. Cuman ada sekitar 2 orang yang memang kayaknya kalau dia tuh praktiknya kurang gitu. Karena memang bawa-bawaannya ya gitu. Memang di sekitar 2 ini kalau dia sudah setelah kita terus ada beberapa hal yang mendasar itu. Jadi mungkin untuk peningkatan saya adalah lebih meningkatkan yang 2 orang tadi, dimana dia bisa beraktivitas yang lainnya. Berarti ibu yang kendala itu yang ditemui di pelaksanaan pembelajaran pelaksanaan itu adalah salah satunya keaktifan diskusi, ada sesuatu harapan itu ya. Berarti
untuk kedepannya aktivitas untuk pengembangan yang ingin Ibu capai itu untuk mengatasi kendala di kelas Bukan peningkatan diferensiasinya itu. Kalau kemarin diferensiasi kita kan ada yang audio kan visual, ada audio visual sekaligus. Kemudian kemarin juga menggunakan dia ya, ada lagu-lagu, ada gerak yang dengan gerak itu. Kemudian kita juga menggunakan SDK-nya itu video ya, musik religi yang berhubungan dengan materi. Sebenarnya juga saya butuh juga peningkatan di SDK itu yang gerak, yang estetik. Jadi dua orang itu ternyata memang dia estetiknya tuh luar biasa. Kan dia kalau misalnya sosial dia berhoyong yang saya pantau ya itu luar biasa. Yang mungkin peningkatan saya itu berarti aktivitas kedepannya itu salah satunya dengan meningkatkan apa kemampuan di bidang apa ya Bu ya, misalnya mengaktifkan kelas salah satunya melalui SDK tadi kan. Saya lihat kemarin sudah terlaksana SDK yang dilaksanakan itu seperti yel-yel Bu ya, yel-yel sesuai dengan rancangan pra-uspas kemarin kan. Ibu melakukan strateginya adalah menyiapkan yel-yel yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Kebetulan kemarin itu kan topiknya tentang perikanan ya, kalau sekarang itu kebetulan bukan yel-yel berhubungan dengan materinya. Kemudian ada lagunya juga ya, ada lagunya juga itu berhubungan dengan larangan pacaran ya. Oke, itu anak-anak sangat menikmati gitu kan. Itu salah satunya untuk mengaktifkan kelasnya ya. Berarti langkah kedepannya pengembangannya itu Ibu lupa apa? Pengembangannya apakah Ibu mengikuti serangkaian pelatihan dan fungsinya pengembangannya sifatnya internet itu jelas iklan sekali saya Allah sering kita dah harus gitu kan. Tema yang diambil itu berupa seperti apa? Mungkin kita ke diferensiasi estetik gitu kan. Tapi saya mungkin nanti akan lanjut ke pelatihannya ya iya supaya lebih ke materi gitu kan. Dan peningkatan SDG ini perlu lah sedikit itu mengikuti misalnya dengan tema yang untuk mengaktifkan pembelajaran di kelas gitu ya. Bagaimana mengukur keberhasilan dari pengembangan ini? Kalau religiusnya dari sikapnya kan, dari dia ngomong aja kan. Karena kalau yang kita kan mencetak gitu kan, sosial juga begitu. Dari mana kita pasti, kemudian nanti tidak ada murid ya, sosial lebih baik bisa beda, dan juga beda. Kalau yang kognitif udah jelas lah asesmen itu udah tuntas gitu. Berarti satu observasi ya dari menggunakan asesmen yang sudah ada khususnya ya dari pengetahuan ya dari sikapnya ya dari juga yang aspek apa namanya sikap itu ya karena yang contohnya masih kapan kan itu jelas ya 13. Kemudian yang Ibu perlukan sebagai pendukung dari langkah pengembangan ini apa? Sih video-video itu mungkin ya CD ya masih atau dari jelas kan kita memasukkannya dari Bintang utama ya masih Jawa. Kemudian saya lebih keinginan kita mengajar itu ada labor pai itu lebih enak dan ternyata itu religius sosial pengetahuan. Rencana aksi ini saya sekali ya untuk meningkatkan mengatasi tantangannya belajar di kelas itu salah satunya dengan pelatihan kita supaya kita impact lah ini yang diikuti secara mandiri ataupun yang diikuti dari sekolah yang kenegaraan. Berarti saya tunggu itu informasi Anda dan sudah dilaksanakan. Berarti ini kapan akan dilaksanakan? Prediksinya berdekat ya? Berdekat. Karena kebetulan kita kan asosiasi dulu tentang Islam itu banyak kumpul ya. Kita ada yang di Sumbar, ada yang di Jawa Tengah, itu semua data di TMM. Apa aja mau kita ini itu luar biasa. Baik Ibu, berarti dari percakapan kita ini dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan kendala tubuh ada kelas ya, sebenarnya pembelajaran yang dilakukan itu sudah baik ya, sudah baik. Masih ada beberapa kendala-kendala ya. Dan untuk mengatasi kendala itu adalah mungkin memperdalam lagi speaking ya, aktivitas seperti apa, terus mengenai kelasnya, supaya mengelompokkan kelas siswa itu berdasarkan belajarnya ya. Kemudian kemarin Bu Sari juga sudah melaksanakan apa? Edukasi sosial emosional, ya kan? Nah, di awal pengajaran itu sudah baik. Kemudian untuk kegiatan pengembangan ini, mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan yang baik sesuai dengan apa yang bisa dicapai. Dan saya tunggu kabar selanjutnya apabila Ibu berhasil nanti melaksanakan perencanaan yang sudah disusun ini sehingga dapat berimbas ke pembelajaran yang kelas. Harapannya ya semoga
perbincangan di sana saya sampai sini itu agak